Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrofudi Saputra. NIM saya 18720500105. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sosial masyarakat pada kelas 12 mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Video ini saya buat guna memenuhi proyek UAS pada mata kuliah media pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke topik, kita akan menjelaskan dulu tentang pengertian dari struktur sosial ini menurut para ahli. Nah, dalam sosiologi berbicara mengenai struktur sosial, maka sesungguhnya kita berbicara mengenai sesuatu yang paling bergantung dan membentuk suatu pola tertentu yang terdiri atas pola perilaku individu, institusi maupun masyarakat secara luas. Nah, di sini ada beberapa tanggapan dari beberapa ahli. Yang pertama ada Josh C. Cohombas, yaitu menyatakan struktur sosial dengan perilaku sosial elementer dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada Gerard Lenzi, berbicara mengenai struktur masyarakat yang diarahkan oleh kecenderungan panjang yang menandai sejarah. Yang ketiga ada Talcott Parkons, menyatakan bahwa struktur sosial adalah keterkaitan antara manusia. Yang dia adalah Corruption, yang menekankan konsep struktur sosial pada pol perilaku individu dan kelompok, yaitu pola dalam masyarakat sebagai berikut. Struktur sosial menjadi melalui 4 elemen dasar. Yang pertama ada status sosial, yang mana status sosial ini merupakan kedudukan atas atau posisi sosial seseorang dalam kelompok masyarakat, meliputi keseluruhan posisi sosial yang terdapat dalam suatu kelompok besar masyarakat. Dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi, status sosial terdiri dari absolute status, yaitu status yang diberikan kepada seorang oleh masyarakat tanpa memandang bakat dan karakteristik umur orang tersebut. Didapat secara otomatis melalui kelahiran seperti ras, gender, dan usia, keterampilan, dan usia. Yang kedua ada achieved status. Status yang didapat melalui usaha-usaha sendiri seperti bersekolah, mempelajari keterampilan, berteman, dan menciptakan sesuatu. Yang ketiga ada assigned status. Status yang diberikan karena telah berjasa melakukan sesuatu untuk masyarakat. Yang ke-B ada peran sosial, yaitu merupakan komponen penting dalam struktur sosial. Peran ini memberikan sumbangan pada stabilitas masyarakat dengan cara memampukan tindakan-tindakan mereka sendiri. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi struktur sosial. Yang mana struktur sosial sebagai pengawas sosial, yakni sebagai penekan kemungkinan pelanggaran terhadap norma, nilai, dan peraturan kelompok ataupun masyarakat. Yang ke-B, struktur sosial sebagai dasar untuk menanamkan suatu disiplin sosial kelompok atau masyarakat. Hal ini disebabkan oleh struktur sosial memang berasal dari kelompok atau masyarakat itu sendiri. Yang ke-C itu struktur sosial sebuah proses pembiasan. Nah, untuk bentuk-bentuk struktur sosial ini ada intersected social culture, yang mana dikatakan apabila keanggotaan dalam kelompok-kelompok sosial yang bersifat menyilang, artinya keanggotaan dalam kelompok sosial tersebut memiliki latar belakang ras, suku, bangsa, ataupun agama yang berbeda-beda. Yang ke-B ada consolidated social structure. Dikatakan konsolidasi jika terjadi tumpang tindih parameter dan mengakibatkan penguatan identitas keanggotaan dalam sebuah kelompok sosial itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.